Oke semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi kali ini kita sudah lama sekali nggak mereview motor ini. Jadi akan cerita sedikit ya tentang motor ini. Jadi motor ini sudah saya beli di tahun 2020 di Februari. Sudah saya beli dan pastinya keluhannya sama seperti kalian semua. Apa itu keluhannya? Pastinya keluhannya tenaganya tertahan. Tenaga kenapa tertahan? Tenaga itu tertahan di kecepatan 50 ke 60. Betul nggak? Yang pastinya kalian semua merasakan hal tersebut. Lalu setelah saya pakai selama kurang lebih setahun lebih, kita lihat kilometernya sudah berapa. Oke, kilometernya sekarang sudah di angka 7.000. Kilometernya di angka 7.000. Lalu kita lihat lagi untuk masalah mesin. Nah, ini pasti sangat banyak sekali yang bertanya. Masalah mesinnya di mana? Masalah mesinnya seperti apa? Mungkin bisa menjadi referensi juga bagi kalian yang masih mencari tahu tentang mesin motor ini. Jadi yang pertama yang saya infokan kepada kalian, jangan kalian lihat motornya, jangan kalian lihat jenis motornya, karena mesin yang dipakai ini sekarang sama seperti Honda Genio, Honda Beat. Lalu Beat ini Beat All Series ya, gak cuma Beat Street, jadi Beat Deluxe ataupun Beat biasa. Yang ketiga itu udah ada di Scoopy, jadi mesinnya sama persis seperti Honda Genio, Honda Beat, dan Honda Scoopy. Mesin ini sebenarnya pertama kali diciptakan untuk Honda Genio. Ya supaya mengincar keiritan dan juga mungkin gaya dari motor tersebut. Lalu juga rangkanya juga sudah sama seperti Honda Genio. Yang kedua kali motor ini dan juga mesinnya dan juga rangkanya itu diciptakan untuk Honda Beat. Jadi seperti Beat yang saya pakai sekarang ini Beat Street, all new Beat Street yang sudah LED ya, bisa dilihat. Nah seperti ini bentuknya, lebih gagah. Lalu selain bukan hanya masalah itu, juga masalah tenaga mesinnya itu juga sama. Ya bisa dibilang mungkin keluhannya sama semua, sama persis. Jadi kalian jangan melihat mungkin ini Beat, saya pakai Genio atau enggak saya pakai all new Scoopy. Apakah sama? Apakah sama cara menanggulangi masalah dari motor ini? Jawabannya sama semua, sama persis. Gak ada yang sama semua lah. Karena kenapa? Keluhan kalian pastinya ini ya, saya kasih tahu. Keluhannya pasti kecepatan di 50 ke 60 itu pasti tertahan. Atau enggak pas mau nyalip itu tenaganya tertahan. Itu pasti kalian rasakan. Karena pertama kali saya beli motor ini itu yang saya rasakan juga. Sampai mungkin agak mengganggu di dalam mungkin pikiran saya dan juga mungkin merasa sedikit kecewa. Jadi saya cari cara, gimana caranya supaya bisa menanggulangi hal tersebut atau mengurangi tenaga yang tertahan itu. Tenaga tertahan itu karena sudah saya cari tahu, saya otak-atik sana sini. Yang paling pertama, solusi paling pertama dan juga gratis, itu kalian buka dulu bagian air filter ini atau filter udara yang di sini, box filternya. Nanti di sini ada sekat leheran. Setelah kalian buka, kalian lepaskan sekat leheran ini. Tapi ingat filternya jangan dilepas, ya kalian lepaskan sekat filter udara di sini. Walaupun saya sudah pernah sharing masalah ini, tapi terjadi pro dan kontra. Pro dan kontranya apa? Yang pro mungkin rata-rata merasakan hal yang saya rasakan, yaitu tenaganya itu menjadi lebih responsif. Dan juga di 50 ke 60, kecepatan di 50 ke 60 itu sudah nggak ada tenaga yang tertahan lagi. Tapi efek buruknya itu suara mesin menjadi lebih kasar, atau suara mesinnya mungkin menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin banyak khawatir tentang kemasukan debu yang berlebihan, ataupun ketika banjir itu atau hujan itu airnya bisa masuk ke filter. Oke, ini mungkin kalau saya sih tinggal di Batam itu mungkin jarang sekali terjadi banjir. Kalau di tempat-tempat mungkin kota-kota besar mungkin lebih banyak ya, lebih banyak terjadi banjir. Mungkin bisa kan nggak pakai cara itu. Tapi dan juga ada juga yang buat video tentang memotong leheran sini. Daripada dipotong, menurut aku sih bagusnya dilepas. Cuman ya ini kembali ke cara masing-masing.
dan juga persepsi masing-masing. Nah, di sini saya sharing tentang apa-apa saja yang sudah saya lakukan di motor ini dan juga sudah saya coba, saya cari tahu cara-cara seperti apa, saya sharingkan kepada kalian. Nah, itu yang pastinya yang gratis itu yang lepas. Dan itu pasti akan terasa di motor kalian. Tenaganya seperti apa dan juga efek-efek positifnya seperti apa di motor kalian. Jadi ingat ya, motor Scoopy, motor Genio, motor Beat semuanya bisa diterapkan. Itu untuk all new Genio, all new Beat, all new Scoopy yang mesinnya seperti ini. Ingat, mesinnya seperti ini. Mungkin kalau kode mesinnya nggak bisa dilihat karena masih ada di bawah sini ya. Ini kurang nampak. Ya pasnya seperti itu. Lalu yang cara kedua itu mungkin butuhkan sedikit budget, yaitu dengan menaikkan pengapiannya atau memperbesar pengapian. Cara memperbesar pengapiannya seperti apa? Ya selama ini ya pasti ya yang kalian tahu itu yang pertama saya akan kasih tahu tipsnya, ganti ECU dengan ECU racing. Yang kedua, saya ganti ECU racing kan bisa ganti coil racing. Yang ketiga kan ganti busi racing. Yang keempat kan ganti kabel busi ataupun kepala busi yang racing lah, atau enggak yang tanpa ada hambatannya. Mungkin ada efek positif dan negatif di motor kan, tapi yang pastinya tenaga akan lebih tersalurkan dengan baik. Lalu kan bisa pakai beberapa barang yang bisa menaikkan performa mesin kalian. Itu bisa kalian terapkan juga di motor kalian. Ya pasti di motor saya menaikkan pengapiannya. Kayak mau remap ECU juga boleh. Remap ECU ya. ECU itu electronic unit control, jadi sama seperti electronic control unit itu sama seperti CDI. Tapi karena ini di motor injeksi, otomatis dia memakai ECU, electronic control unit, untuk otak pengapian dari motor ini. Lalu efeknya seperti apa ketika kalian sudah ganti pengapiannya atau sudah memperbesar pengapiannya? Yang bisa saya perlihatkan pada kalian di sini itu seperti ini. Kita buka dulu. Sebelumnya saya mau info dulu, ketika kalian buka motor injeksi, di situ pasti ada suara dari pump dari pump bensinnya. Ini seperti ini suaranya. Nah, itu suara dari pump bensin. Jadi pump bensinnya itu akan sedot bensinnya dari tangki bensin ke throttle body. Throttle body itu sama seperti karburator kalau di motor karbu ya. Baru bisa disemprotkan ke bagian head silindernya atau ke ruang bakar. Jadi ketika kalian sudah menaikkan pengapian, ini yang kalian rasakan akan seperti ini. Ini kita panasin dulu. Caranya itu seperti ini kan, gas sedikit aja. Masuk ke 16. Jadi responsifnya lebih dapat. Kita gas sedikit aja. Oke, coba tes lagi. Nah, jadi lebih cepat naiknya. Kenapa bisa lebih cepat naik kecepatannya? Karena di sini ada sensornya. Sensor kecepatannya itu di sini. Dia membaca pergerakan roda. Jadi kalau tenaga motornya lebih besar, pengapiannya lebih cepat, otomatis berpengaruh ke kecepatan dari motor ini, responsibilitas dari motor ini. Salah satu cara pengecekannya seperti itu. Yang kedua, kalian bisa pakai dyno test. Kalian bisa pergi tes dyno untuk mengetahui seberapa cepat atau seberapa responsif motor kalian. Itu mungkin lebih akurat. Walaupun sebenarnya tempat dyno itu nggak semua beda tempat dyno test itu hasilnya beda. Tapi pastinya cara tersebut ya bisa, salah satu itu bisa bisa memberikan referensi baru kepada kalian. Jadi mungkin ya itu aja yang mau saya sharingkan kepada kalian semua.
Semoga sih bisa jadi manfaat ya untuk kalian semua, karena saya belakangan ini sudah jarang sekali upload video di motor ini, karena memang sudah jarang saya pakai karena karena kerjaan juga lumayan jauh dari rumah, jadi saya lebih sering pakai mobil, jadi jarang sekali saya pakai motor. Tapi karena permintaan dari kalian juga banyak di channel ini, jadi ya saya sharing sedikit kepada kalian supaya kalian tuh bisa memiliki sedikit jawaban dari kendala-kendala yang kalian alami selama ini. Paling seperti itu aja. Mungkin next saya akan review tentang yang lainnya di motor ini. Paling segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Yo.